Mengapa dia menjadi bencana? Ini karena ulah tangan manusia yang serakah. Ulah tangan manusia yang serakah? Iya, serakah akan harta dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu menebangi hutan. Serakah untuk mendapatkan sesuatu dengan menandatangani izin agar hutan itu diizinkan untuk ditebang. Nah, ini orang-orang tersebut bukanlah orang dari 3 provinsi itu. Ini orang-orang dari tempat lain, dan yang mengizinkan itu saya yakin orangnya berposisi di Jakarta. Dan saya yakin yang mengizinkan itu tidak melihat kondisi lapangan, terus izin diterbitkan, kemudian tidak mengawasi di lapangan apakah izin yang diberikan itu telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu. Baru terkaget-kaget setelah gelondongan kayu itu berhanyutan berjuta-juta kubik, membunuh manusia, membunuh ternak, menghancurkan ribuan rumah, menghancurkan ribuan fasilitas umum, jalan, jembatan, kantor, rumah sakit, dan lain-lain. Terkaget-kaget orang. Ini akibat orang-orang yang duduk di ruangan AC yang ada di Jakarta. Jangan salahkan hujan, jangan salahkan iklim. Oh, ini karena iklimnya begini, karena iklim muson, karena ini cuacanya gini, karena pemanasan global. Tidak, hujan itu rahmat Allah. Sepanjang kan tempat lain banyak yang ditimpa hujan itu. Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat kena hujan semua. Tetapi pada saat hujan itu jatuh ke bumi, masih bisa ditahan oleh tumbuh-tumbuhan. Begitu ditahan oleh tumbuh-tumbuhan, kemudian buminya masih bisa meresap sebagian daripada hujan itu, maka itu akan mengairi sumur-sumur dan membasahi tanah, dan itu membuat subur tanah. Itu sudah rumus petani, dan petani senang kalau ada hujan itu. Tetapi manakala hujan itu tidak dihadang oleh pohon, tidak dihadang oleh tanam-tanaman, maka dia menjadi bencana. Mari kita lihat berapa juta kubik itu kayu yang bergelondongan. Itu kasat mata, pemiliknya jelas. Kemudian dari mana asalnya jelas, tumpukan kayu itu dari mana jelas, sampai bupatinya mengatakan ini izin yang berlebihan. Siapa yang bertanggung jawab? Harus bertanggung jawab ini? Tentunya Menteri Kehutanan. Tetapi sebelum izin itu terbit, dan itu harus ada analisa dampak lingkungan. Nah, ini Menteri LH. Ini bencana luar biasa. Walaupun pemerintah belum menetapkan ya bencana nasional. Bayangkan 3 provinsi melebihi daripada tsunami. Tsunami itu hanya 1 kota. Kota Banda Aceh yang parah dan kota-kota di pantai ya. Kalau ini 3 provinsi, berapa kabupaten dan kota yang kena? Berarti Anda bisa mengatakan ini sebenarnya tanggung jawab kolektif dari kementerian lembaga terkait. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Iya. Dan kalau memang ada tambang liar ya Kementerian Pertambangan, SDM ya. Sudah waktunya Kejaksaan, KPK turun. Apakah dalam proses pemberian izin itu ada korupsi, ataukah setelah izin itu terbit ada korupsi sehingga ada pelanggaran-pelanggaran di situ, didiamkan saja. Ya Allah. Ya Allah. Rumah sakit itu adalah akses vital di sebuah wilayah untuk kesehatan. Kalau rumah sakitnya mati atau lumpuh, kayak mana masyarakat di sekitar untuk berobat? Aku nggak nyangka RSUD Aceh Tamiang tuh separah ini. Ini lumpuh total, nggak bisa ngapain. Obat berserakan, obat hancur. Ya Allah. Di luar sana, di luar tuh banyak kali orang sakit. Kami dari Medan bawa obat ke sini. Ayo kawan-kawan, mari kita galang aksi untuk bersih-bersih rumah sakit, untuk relawan kesehatan. Ayo kita kumpul farmasi, ayo kita kumpulkan yang bisa kita bersihkan kembali. Dan buat teman-teman perawat, dokter, ayo kita hidupkan IGD-nya kembali. Dan teman-teman yang paling penting, teman-teman non medis yang bisa bersih-bersih RSUD ini, ayo kita datang ke sini bagi yang bisa, bagi yang mampu. Please,
minimal IGD-nya bisa hidup. IGD ini betul-betul Aceh Tamiang ini nggak punya akses apa-apa, hanya posko bantuan dari Medan, dan itu pun nggak tetap ya Pak ya. Iya. Cuman hari ini ada di satu titik, besok udah pindah. Jadi orang yang mau berobat tadinya di sini ada satu titik, nggak jadi berobat. Mau ke rumah sakit nggak ada obat. Kayak gini, ini kayak gini lah. Parah. Ayo kawan-kawan kita galang lagi aksi yuk. Bismillah bisa yuk. Yuk, bersama kita bisa kok, Iya, pasti. pasti. Tapi kalau sendirian kita biarkan direkturnya, kita cuma bisa menghujat, cuma bisa menunggu, nggak bisa kawan-kawan. Beliau pun sedang lumpuh total dari segala hal. Please tolong bantuannya. Tolong kali, tolong. Ini siaran langsung Rabu 5 Desember sekitar po 17 lebih di tengah 6 nyoban itu pantil hong pesangan itu arah rumah dongkong muhib rumah mak dongkong muhib habis pame kampung rumah tutu haji putuh saharuji tutu arah kanan kajiba kedih ke arah laut berat. Tutunya tampah kaya buat beliau panjang kerung kamu sangkut dengan itu muhai badu tua man beruh kaya tak jai yang baby kaya orang dang tu kaya baby no kaya baby nak kaya ni badu tua